I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman, di sini kelompok 10 akan membahas mengenai bagaimana sih menyusun program mentorship. Menjadi seorang perawat yang profesional, tentu ia harus mengikuti segala proses pembelajaran dalam pendidikan keperawatan yang menghasilkan seorang perawat yang mampu meningkatkan derajat kesehatan klien atau pasiennya. Untuk itu, selain belajar teori, mahasiswa keperawatan juga belajar di lapangan. Pembelajaran di lapangan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan asuhan keperawatan berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Namun, ada masalah yang muncul dalam mahasiswa atau perawat baru, yaitu kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun ketika praktik di lapangan. Diketahui sebagai akibat konflik antara peran keperawatan dan kenyataan peran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, program mentorship hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Mentorship atau yang dikenal dengan mentoring, itu apa sih teman-teman? Nah, jadi menurut Casper tahun 2002, mentoring adalah hal khusus berkaitan dengan pengawasan, hubungan yang saling mendukung atau partnership di antara dua orang yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghargai. Juga menurut Du Bois dan Karcher pada tahun 2005, mentoring ini merupakan bentuk hubungan yang dilandasi rasa kepercayaan yang terstruktur, yang dimana proses ini menawarkan bimbingan, dukungan, dan memberikan semangat yang bertujuan mengembangkan kompetensi dan karakter mentinya. Nah, jadi mentorship ini juga diartikan sebagai proses pembelajaran di mana mentor mampu membuat menti yang tadinya itu tergantung menjadi mandiri melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang diharapkan terjadi yaitu mengalami sendiri dan menemukan sendiri seperti apa sih fenomena praktek keperawatan, di mana hal ini tuh diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, harga diri, dan kesadaran diri yang merupakan fundamental dalam penyelesaian masalah. Memangnya mentoring itu ada fungsinya ya? Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang fungsi mentoring. Yang pertama, sebagai fungsi remedial atau rehabilitatif, di mana secara historis, mentoring atau bimbingan lebih memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikis. Peranan remedial berfokus pada masalah, yang pertama, penyesuaian diri. Lalu yang kedua, menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi. Yang ketiga, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Nah, yang kedua, sebagai fungsi edukatif atau pengembangan, di mana fungsi edukatif ini berfokus kepada masalah. Yang pertama, membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam hidup. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup. Lalu yang ketiga, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan. Yang keempat, untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan keterampilan, komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian, dan semacamnya. Lalu selanjutnya, fungsi mentoring yang ketiga yaitu fungsi preventif atau pencegahan, di mana fungsi preventif ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif ini meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi. Lalu selanjutnya adalah syarat menjadi mentor. Apa aja sih syarat yang dibutuhkan agar kita bisa menjadi seorang mentor? Yang pertama adalah bisa dipercaya. Sangat mutlak, karena tidak mungkin kita membicarakan mengenai pekerjaan kita kepada orang lain yang tidak bisa kita percayai. Lalu yang kedua adalah memiliki respek. Mentor dalam hal ini harus telah mencapai suatu keberhasilan tertentu yang membuat kita respek. Sebagai contoh, kalau kita seorang perawat baru, mentor kita idealnya adalah seorang perawat senior yang telah punya banyak pengalaman. Lalu yang ketiga adalah memiliki knowledge. Yang lebih baik kita memerlukan mentor yang bisa memberikan pendapat, ide, dan solusi sekaligus dalam satu paket. Lalu yang keempat adalah memiliki skill.
Yang lebih baik bagaimana mentor mengajarkan kepada kita atau memberikan pendapat dan solusi kalau skill atau keahlian yang dimiliki sama atau bahkan lebih buruk dari kita. Lalu yang kelima adalah memiliki semangat yang tinggi. Semangat sangat penting dan bersifat menular seperti virus. Kalau mentor kita memiliki semangat tinggi, otomatis akan membangkitkan semangat kita juga. Lalu yang berikutnya adalah memiliki sikap mental positif. Lalu ada memiliki sikap empati. Seringkali kita salah kaprah nih dalam membedakan yang mana simpati dan yang mana sikap empati. Simpati merupakan sikap persetujuan terhadap suatu hal, sebagian besar masalah tanpa ada solusi. Contoh, apabila ada teman kita mengeluh soal pekerjaannya yang membuat ia tertekan, dan sikap kita menyetujui bahwa memang demikian adanya dan ikut larut secara emosional, sedangkan empati lebih kepada pemahaman kita terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain dan berusaha memberikan suatu saran menuju jalan keluar atau solusi serta tidak menjadikan suatu masalah yang dihadapinya sebagai suatu tantangan bukan hambatan. Lalu selanjutnya adalah peduli. Seseorang bisa kita jadikan sebagai mentor kalau ia memiliki kepedulian terhadap orang lain atau people oriented. Lalu yang terakhir adalah decision maker. Sebagai mentor, kita dituntut untuk bisa mengambil suatu keputusan terhadap suatu solusi yang disarankan kepada kita. Jenis-jenis mentoring. Yang pertama yaitu tradisional mentoring, di mana satu mentor mendapatkan satu mentee, dan disebut dengan mentoring eksklusif. Pertemuan untuk kegiatan dengan mentee bisa terjadi di mana saja, sesuai dengan kesepakatan dengan mentee. Fokus pertemuan berbasis pada perkembangan karakter, karir, sosial, dan kemampuan kerja. Mentee terkadang menentukan fokus pertemuan yang ingin dicapai. Mentee lebih merasa puas dengan tipe tradisional mentoring karena semua kebutuhan mentee bisa terfasilitasi sepenuhnya oleh mentor. Jenis yang kedua yaitu e-mentoring, di mana mentor dan mentee mengadakan komunikasi lewat email, konferensi dengan mentor sesuai dengan kesepakatan mentor dan mentee. Tipe mentoring ini terjadi apabila mentor dan mentee terpisah jarak untuk beberapa waktu. Model ini kurang bersifat spontan dan hubungan interpersonal yang dibangun kurang efektif. Namun, mentor dan mentee selalu menjaga komunikasi seminggu sekali. Jenis yang ketiga yaitu peer mentoring, di mana mentee mendapat mentor dari teman sendiri satu kelompok mentoring. Mentoring tipe ini terjadi apabila mentor berhalangan hadir untuk mengadakan pertemuan dengan mentee. Mentor memilih salah satu anggota mentee yang dianggap mampu untuk menggantikannya. Sebelumnya, mentee yang menggantikan mentor mendapatkan bekal yang akan disampaikan pada kegiatan mentoring. Jenis yang keempat yaitu tim mentoring. Jenis mentoring ini dilakukan apabila terdapat beberapa keahlian yang ingin dicapai oleh mentee. Satu kelompok mentee mendapatkan beberapa mentor sebagai pengampunya. Apabila keahlian yang ingin dilatih mentee sudah tercapai, maka mentee akan kembali lagi ke bentuk semula, yaitu grup mentoring. Jenis yang kelima yaitu grup mentoring. Grup mentoring dipimpin oleh seorang mentor dengan jumlah yang diharapkan tidak lebih dari 8 orang. Mentor dan mentee membuat komitmen untuk bertemu secara teratur, setiap minggunya setidaknya selama 1 jam. Interaksi yang terjadi di dalam kegiatan sebagian besar dipandu oleh mentor. Terdapat 4 tahapan mentoring dalam bimbingan klinik keperawatan di rumah sakit. Yang pertama yaitu persiapan penempatan, di mana nama mentor sebaiknya dialokasikan untuk setiap mentee dengan penempatan area dan total durasi penempatan. Yang kedua yaitu pengenalan ke tempat praktek. Sebelum masuk ke tempat praktek, mentee harus sudah mendapatkan pelatihan dalam penanganan yang dasar, seperti basic life support, kebakaran, health, dan safety. Interview kemajuan. Interview kemajuan dibagi menjadi 3, yaitu initial interview, intermediate interview, dan juga final interview. Dan tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Mentee harus dievaluasi praktek mereka sebagai bagian dari proses audit pendidikan. Mentor seharusnya diundang untuk mengevaluasi pengalaman mereka dalam memfasilitasi pengalaman pembelajaran dari mentee. Evaluasi ini harus sesuai dengan monitor kualitas lokal dan pemerintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu
Yang pertama, belajar menghargai sang mentor. Hal ini sebagai orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua, membuka diri dan memiliki keinginan untuk belajar. Yang ketiga, memiliki keinginan atau kerelaan untuk mengadopsi semua nilai hidup. Terima kasih dari kami kelompok 10. Sampai jumpa.